kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 4, hak dan kewajiban. Subtema 1, hak dan kewajiban di rumah, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah anak-anakku, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, Bu Aki akan sedikit mengulang. Nah, kemarin di pembelajaran 1, 2, dan 3, teman-teman sudah belajar tentang pengertian hak dan juga pengertian kewajiban. Nah, hak itu apa ya anak-anak? Ya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban. Apa pengertian dari kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita masih belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Yuk kita simak videonya bersama-sama dengan penuh semangat. Tematik kelas 3, tema 4, hak dan kewajiban, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Ya anak-anakku, ternyata selain kita mempunyai kewajiban, tubuh kita juga mempunyai hak. Nah, hak apa? Dengan makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, halal dan thayyib. Sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai hak dan kewajiban tentang makanan, nah sekarang kita mau membaca dulu dan memberikan saran atau kalimat saran. Contoh yang pertama, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa sebaiknya yang aku lakukan? Apa saran yang harus kita berikan kepada Edo? Sebaiknya kamu makan makanan yang sudah disediakan di rumah dan mengurangi jajan di luar. Kalimat saran selanjutnya, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Apa saran yang harus dilakukan? Sarannya adalah sebaiknya kamu bangun pagi lebih awal agar bisa sarapan pagi. Nah, itu adalah termasuk kalimat saran. Setiap malam, Udin dan keluarga makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya terkait dengan makanan. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan hak. Yuk kita sama-sama ya. Yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Ini termasuk hak atau kewajiban? Ya, itu termasuk kewajiban. Yang kedua, mendapat makanan yang sehat dan bersih. Hak atau kewajiban anak-anak? Ya, ini termasuk adalah hak. Yang ketiga, makan makanan yang sudah disediakan. Nah, makan makanan yang sudah disediakan oleh orang tua berarti itu adalah kewajiban kita untuk memakannya. Yang keempat, memilih makanan yang sehat. Hak atau kewajiban? Ya, itu termasuk hak. Yang kelima, mendapat sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah hak kalian ketika kalian sebelum berangkat ke sekolah. Maka itu termasuk adalah hak. Yang keenam, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Kewajiban atau hak? Ya, itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai orang muslim. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Yang ketujuh, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Nah, ini adalah hak kita untuk dapat air minum yang bersih dan sehat. Mengambil makanan secukupnya. Hak atau kewajiban? Ya, ini adalah kewajiban.
Jadi ketika kita di meja makan, maka ambillah makanan secukupnya. Yang ke-9, mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Hak atau kewajiban anak-anak? Ya, ini termasuk hak, menghabiskan makanan yang diambilnya. Nah, ini bentuk tanggung jawab. Kita menghabiskan makanan yang kita ambil, berarti itu termasuk apa? Kewajiban. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa istirahat itu penting? Nah, karena tubuh kita juga mempunyai hak ya anak-anak, hak untuk istirahat. Dan kita berkewajiban untuk memenuhi hak itu, yaitu dengan apa? Tidur di awal waktu atau tidur di setelah jam 8. Anak-anak, tadi kita sudah tahu bagaimana tentang hak dan kewajiban tentang makanan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga banyak belajar dari hal di rumah. Nah, anak-anakku, Siti mengeluh kalau rumahnya itu jelek, sudah reot. Lalu ibu berkata bahwa kita harus bersyukur. Walaupun rumah kita tidak bagus, tapi itu bisa nyaman dan bisa untuk tempat tinggal, maka kita wajib bersyukur. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bersyukur? Nah, yang dimaksud dengan bersyukur adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Nah, kita akan tahu bagaimana hak dan kewajiban di rumah terkait tempat tinggal. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Hak atau kewajiban? Itu adalah kewajiban kita. Yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan sehat. Itu adalah hak kita untuk mendapatkan tempat tinggal atau rumah yang bersih dan sehat. Yang ketiga, berbicara lembut dan sopan. Nah, itu kewajiban kita. Kewajiban kita untuk selalu berbicara lembut dan sopan. Yang keempat, membantu merapikan dan menata rumah. Itu ada kewajiban kita, membantu orang tua untuk merapikan dan menata rumah agar terlihat bersih dan indah. Yang kelima, dicintai, dijaga, dilindungi dan menghargai. Itu adalah hak kalian untuk bisa mendapat dicintai orang tua, dijaga, dilindungi, dan menghargai. Yang keenam, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Itu adalah hak kalian di rumah. Yang ketujuh, saling menolong dan memaafkan. Itu kewajiban kalian juga. Itu adalah kewajiban. Kewajiban kita untuk saling menolong dan saling memaafkan. Yang kedelapan, mendapat tempat tinggal. Itu adalah hak kita. Nah, kalian kan di rumah juga sudah punya rumah, punya adik, punya kakak, punya keluarga yang menyayangi. Nah, itu adalah hak kalian mendapat tempat tinggal. Yang kesembilan, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Itu adalah kewajiban. Kewajiban kalian saling mencintai kakak, adik, orang tua, nenek, terus menjaga, melindungi, dan menghargai. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Itu kewajiban. Kewajiban kalian menjaga kebersihan dan kerapihan tempat tinggal kalian. Nah, yang terakhir nih dari pembelajaran subtema 1, yaitu bermain adalah hak bagi semua anak. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng.
kelereng tempat pinjaman kelereng jatuh. Oleh karena itu kelereng berserakan di ruang tengah. Nah, juga itu kewajiban kalian untuk merapikan kembali mainan sudah kalian main. Itu adalah sebuah kewajiban. Hak kalian adalah hak untuk bermain. Selain belajar, tadi makan, mendapatkan tempat tinggal, ternyata bermain di rumah atau bermain di luar adalah hak kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah anakku, tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kalian di rumah, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan makanan yang sehat, hak juga hak untuk bermain. Ya, alhamdulillah Bu Adi rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar di rumah, banyak membaca, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Bu Adi tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.